Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 1, Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku. Adapun yang akan kalian pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama, keberagaman suku bangsa, bahasa dan agama. Yang kedua adalah nada dan tempo dalam sebuah lagu. Yang ketiga, menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Yang keempat, menemukan informasi dalam sebuah teks. Yang kelima, gaya. Langsung saja yang pertama yaitu keberagaman suku bangsa, bahasa dan agama di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik 2010, Bang di atas, 1.331 suku. Suku bangsa terbesar adalah suku Jawa, yaitu 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku yang paling sedikit jumlahnya yaitu suku Nias dengan jumlah hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Suku-suku Papua hanya 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia dan etnis Tionghoa 1,2% penduduk Indonesia. Nah, agar kalian lebih mengenal lagi suku-suku yang ada di Indonesia, berikut Ibu tampilkan beberapa contoh suku yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada dari suku Madura, yang kedua dari suku Dayak. Keberagaman suku bangsa tersebut juga terinci dalam buku paket kalian yang bisa kalian lihat pada tabel halaman 25 dalam buku ya. Nah, selanjutnya, selain dari adanya keragaman suku bangsa, Indonesia juga kaya akan bahasanya. Indonesia menempati urutan kedua setelah Papua Nugini yang memiliki bahasa terbanyak di dunia. Jumlah bahasa di Indonesia sebanyak 742 bahasa. Tentunya, kekayaan bahasa yang dimiliki oleh Indonesia harus kita jaga dan lestarikan agar tidak punah ya, dengan cara selalu menggunakan bahasa yang kita miliki, karena kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh kepada kemungkinan kemunahan beberapa bahasa daerah di Indonesia. Bahasa daerah berperan juga dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam 1. Kosakata, 2. Pantun, 3. Cerita rakyat, 4. Mitos, 5. Legenda, dan 6. Ungkapan. Selain keberagaman suku bangsa dan bahasa, Indonesia juga memiliki keberagaman agamanya. Ada 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu diantaranya yang pertama, agama Hindu yang dibawa oleh para pedagang India. Tempat ibadah agama Hindu dinamakan Pura. Kitab sucinya yaitu Weda. Hari besarnya Nyepi, Kuningan, dan Galungan. Yang kedua, agama Islam yang dibawa oleh para pedagang Gujarat. Tempat ibadah agama Islam dinamakan masjid. Kitab sucinya yaitu Al-Quran. Hari besarnya yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Yang ketiga, agama Buddha. Tempat ibadahnya yaitu Vihara. Kitabnya Tripitaka. Hari besarnya yaitu Hari Waisak, Hari Asada, dan Hari Katina. Yang keempat, agama Katolik, dibawa oleh bangsa Eropa. Tempat ibadahnya yaitu gereja, kitab sucinya Alkitab, hari besarnya Hari Natal, Hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang kelima, agama Kristen. Tempat ibadahnya gereja, kitab sucinya Alkitab, hari besarnya Hari Natal, Hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang keenam, agama Konghucu. Tempat ibadahnya kelenteng. Kitab sucinya Si Shu Wu Ching, hari besar, tahun baru Imlek, Cap Gome. Tentunya dengan adanya keberagaman agama tersebut, negara tentunya memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing.
Ternyata banyak sekali ya keberagaman yang ada di Indonesia. Dimulai tadi kita tahu ada keberagaman suku bangsa, lalu keberagaman bahasa, lalu ada keberagaman agamanya. Nah, lalu apa sih yang menyebabkan Indonesia memiliki keberagaman? Untuk menjawabnya, mari kita perhatikan peta berikut ini. Ternyata banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan, sehingga para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia dengan membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Faktor yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan, di mana banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Nah, tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya mereka sendiri, sehingga di Indonesia banyak sekali suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda pula. Yang keempat, faktor keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi di Indonesia dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia. Semakin mudah sarana transportasi dan komunikasi, maka memudahkan masyarakat untuk berhubungan dengan masyarakat lainnya. Sebaliknya, jika sarana dan transportasi dan komunikasi terbatas, maka akan menyulitkan masyarakat juga dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Dan faktor yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, itulah faktor-faktor yang menyebabkan adanya keberagaman di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu berhubungan dengan keberagaman suku bangsa, bahasa. Nah, menjadikan Indonesia memiliki beragam lagu daerahnya. Setiap lagu daerah memiliki ciri khas dari bahasa yang digunakan. Contoh lagu daerah di Indonesia bisa kalian lihat di buku kalian pada halaman 43 ya. Nah, Ibu sekarang akan mencontohkan salah satu lagu daerah dari Jawa Barat, yaitu lagu Bubui Bulan. Nah, ketika kita menyanyikan lagu Bubui Bulan tersebut, pasti kita menggunakan nada untuk menyanyikannya. Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan nada? Iya. Nada artinya bunyi yang beraturan, terdiri dari nada tinggi dan juga nada rendah yang ditentukan oleh frekuensi bunyi. Dalam not angka, terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari rendah ke tinggi. Nah, selain dari nada, pada saat bernyanyi juga, kita menggunakan tempo. Tempo adalah cepat lambatnya sebuah lagu. Secara umum, lagu dinyanyikan dalam 3 tempo, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan juga tempo lambat. Nah, anak-anak, untuk kalian lebih mengenal nada dan tempo pada sebuah lagu, mari kita bernyanyi lagu Bubui Bulan dengan menerapkan nada dan tempo yang sudah tadi Ibu jelaskan. Nah, bagaimana anak-anak sudah paham mengenai nada dan tempo? Jika sudah, selanjutnya coba sekarang kalian simak teks berikut ini.
Saat membaca teks tersebut, kalian pasti akan menemukan kata-kata sulit karena kalian tidak mengetahui artinya. Sebagai contoh, di sana terdapat kata keragaman. Apakah kalian mengetahui artinya? Nah, untuk mengerti arti dari sebuah kata, sebaiknya kalian mencari arti kata yang tidak kalian ketahui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun langkah-langkah yang bisa kalian lakukan yaitu yang pertama adalah siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, tentukan kata dasar dari kata yang dicari, arti atau maknanya. Misal, kalian akan mencari arti kata keragaman. Kata dasarnya berarti ragam. Lalu, kalian cari pada kolom huruf R di kamus. Yang ketiga, kalian cari kata keragaman dari bentuk turunan kata ragam. Lalu, langkah keempat, sekarang kalian telah mengetahui artinya yang bisa kalian lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, selain dari menemukan arti kata sulit dalam sebuah teks, kalian juga bisa menemukan informasi dalam teks untuk menambah pengetahuan. Agar informasi yang kalian dapat dari sebuah teks maksimal, kalian harus yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Yang ketiga, catat hal-hal penting yang belum pernah kalian ketahui. Untuk menggali informasi dari sebuah teks juga, kalian bisa mencarinya melalui ide pokok. Ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan gambar tersebut. Pernahkah kalian melihat seseorang sedang mendorong meja atau kursi? Dorongan yang dilakukan orang tersebut akan membuat meja atau kursi bergeser. Nah, aktivitas tersebut dinamakan dengan gaya. Jadi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Adapun jenis-jenis gaya, yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang diberikan oleh otot-otot kita, misalnya otot tangan dan juga kaki. Bisa tergambarkan pada gambar berikut ini. Yang kedua, ada gaya gravitasi, yaitu gaya tarik bumi yang menarik benda ke pusat bumi sehingga semua benda akan jatuh dan tidak akan melayang di udara. Yang ketiga, ada gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dialami oleh suatu benda yang bermuatan listrik atau yang sedang berada di medan listrik. Yang keempat, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik-menarik yang diakibatkan oleh dua kutub yang berbeda, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dan yang kelima, ada gaya gesek. Adalah gaya yang arahnya melawan arah gerak benda. Nah, sekian anak-anak pembelajaran kita hari ini mengenai subtema 1. Kita lanjutkan pada pertemuan atau pembelajaran selanjutnya untuk melanjutkannya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.